Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Rasulullah sudah menyatakan bahwa kita kada akan bisa masuk surga kalau hanya dengan amal kita. Kita masuk surga itu dengan rahmat Allah. Nah, bukan dengan amal kita. Walaupun kita diberi umur 1000 tahun, siang malam beribadah kepada Allah, kada melanggar yang dilarang Allah, tetap kita kada kawa ke surga. Bila engkau mendengar seruan Allah menyuruh engkau dengan sesuatu atau melarang engkau dari sesuatu, maka segeralah menjunjung perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian ketahuilah bahwa engkau itu tidak ada apa-apanya, dan bahwa Allah jualah yang memberi anugerah kepada engkau. Allah jualah yang menciptakan perbuatan engkau itu. Nah, kalau kita demikian, kita ngarannya kaya dengan Allah, bukan dengan taat kita. Nah, kayaknya kita dengan Allah, bukan dengan taat tadi. Apabila engkau sudah mantap atas dua perkara tadi, beribadah dengan cara yang bujur, beribadah dengan cara yang bujur, hati kita nang kita pandang hanya Allah, bukan ibadah kita. Nah, bila mampu demikian, maka gembiralah engkau dengan bahwa engkau selamat dari perkara-perkara yang membinasakan, seperti berpegang atas amal, riya, ujub, idlal, sombong, man dan aza dan selainnya. Nah, bila kita kawan kayak tadi, kita kada akan berpegang dengan amal. Sebab berpegang dengan amal itu mencelakakan kita. Berpegang dengan amal, mengandalkan amal lawan Tuhan, celaka kita. Rasulullah sudah menyatakan bahwa kita kada akan bisa masuk surga kalau hanya dengan amal kita. Kita masuk surga itu dengan rahmat Allah. Nah, bukan dengan amal kita. Walaupun kita diberi umur 1000 tahun, siang malam beribadah kepada Allah, kada melanggar yang dilarang Allah, tetap kita kada kawa ke surga. Yang bisa maulah kita ke surga itu adalah rahmat Allah. Kenapa sebabnya? Karena ibadah kita itu sebanyak apapun kada mampu membayar surga Allah itu. Nah, ibadah kita sebanyak apapun kada mampu membayar surga Allah Ta'ala. Kalau kita masuk surga itu semata-mata rahmat Allah, bukan amal kita. Surga itu luar biasa. Satu-satunya yang luar biasa itu hanya surga. Kalau yang lain pada surga itu biasa. Napa-napakah? Bah, luar biasa ya, kada biasa aja. Yang luar biasa itu hanya surga. Gedungnya, banyunya, semuanya, fasilitasnya kada kawa dipandang, kada pernah dilihat, kada pernah didengar, kada pernah terlintas di hati kita. Itu balasan orang yang beramal. Rahmat Allah yang memasukkan kita ke surga, itu bukan amal. Untuk mendekatkan paham kita bahwa surga itu kada kawa ditukar lawan amal, tapi dengan rahmatnya. Contohnya, ujar orang berduit lawan kita, ikam malam ini tunggu yakan rumahku, tunggu yakan rumahku samalaman, kamu jangan guring, ini musim maling. Nah, jangan guring. Jadi kan mulai jam 6 sampai jam 6 ayo bulik begitu. Tunggu yakan rumah, jaga yakan sampai siang.
lalu kita jalankan tugas itu. Jalankan tugas. Tontong jam 6 pagi, nah ampun rumah datang lawan kita. Nah ampun rumah, aku memberikan sebuah motor duit 10 juta. Motor sebuah duit 10 juta. Nah apakah itu motor lawan duit 10 juta upah jaga malam kah, atau rahmat sih yang memberi ini kah? Biasa kalau jaga malam paling-paling 100.000 upahnya. Nah kalau jaga malam paling-paling 100.000 pasarannya. Ini kada sujin memberi kendaraan sebuah duit 10 juta. Apakah itu upah jaga malam atau rahmat sidin lawan tukang jaga malam? Rahmat sidin itu bukan upah jaga malam, upah 100.000 aja. Nah itu rahmat sidin memberi kendaraan duit pulang 10 juta. Nah andai kata kita beramal, nah kita beramal nih sehari umpamanya 24 jam dibanyakkan kita beramal, banyak benar sudah umpamanya 6 jam di sajadah duduk, 24 jam di sajadah kita duduk. Nah amun balasan yang cucuk lawan ibadah kita itu paling-paling 100.000. Mungkin banyak sudah tuh. Atau 1 juta dibanyakkan balasannya. Kita beribadah sembahyang 5 menit. Siapa 5 menit tuh? Amun diupah lawan duit 50.000 banyak benar sudah. Rajin tuh ada orang mati minta qada akan sembahyang jar sehari semalaman 50 ribuan nyamberi 5 kali sembahyangnya 50.000 memberi. Nah, saya itu pang harga sembahyang kita amun dibalas mbak tuh puasa akan aja pulang 50.000 jam beri puasa sehari. Nah itu balasan sembahyang. Nah ini Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang sembahyang 2 rakaat sunat subuh itu diberi Tuhan lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, apakah itu upah 2 rakaat atau rahmat Allah? Tentu itu rahmat Allah, bukan upah nih. Itu upah berapa tuh 2 rakaat nih tuh? Paling 20.000 paling banyak. Nah jadi masuk surga itu kita kada kawa mengandalkan amal kita, kada kawa bayar amal kita. Masuk surga itu yang kita andalkan adalah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi apabila kita berbuat taat kepada Allah, lalu kita pandang taat kita itu adalah dari Allah dan dengan daya upaya Allah, dan kita cari keridaan Allah, selanjutnya terserah Allah. Nah ibadah kita itu selamat. Pertama, selamat daripada berpegang dengan amal tadi. Karena berpegang dengan amal itu membinasakan kita, mencelakakan kita. Selamat daripada riya. Nah, selamat daripada riya. Riya itu timbul kenapa? Karena kita memandang taat itu. Makanya ada riya. Jika kita memandang sembahyang kita dari Allah dengan daya upaya Allah, kada mau riya. Ada mau ria. Nah, ria itu di situ datangnya memandang taat itu. Kada mau sombong. Bersedekah umpamanya lagi. Nah, kita bersedekah, berwakaf, berhadiah. Apabila kita berhadiah lawan orang dengan jalan yang benar, ini nikmat Allah yang zahir bagi nang berhadiah. Nah imbah itu habis berhadiahnya ingat bahwa inya itu berhadiah adalah dari Allah. Duitnya duit ampun Allah. Kawa berhadiah ini petunjuk Allah. Yang dicarinya keridaan Allah. Nah bila demikian caranya bersedekah, kada akan timbul penyakit yang namanya man. Nah, man itu apa? Antara lain artinya merasa berjasa lawan yang diberi itu. Kada timbul. Tapi bila kita ingat bahwa itu duit kita,
nang bersedekah tu kita, nang memberi itu kita lawan inya, lalu kita asa berjasa lawan inya. Nah itu. Maka bila mana kita bersedekah lalu kita asa berjasa lawan inya, itu menghilangkan pahala sedekah kita, menggugurkan pahala sedekah kita. Jadi kita bersedekah nikmat Allah. Ingat pulang kita bisa bersedekah itu adalah petunjuk Allah, taufik Allah, yang disedekahkan ni ampun Allah. Kada kita pandang lagi sebagai perbuatan daripada kita. Nah, bila kawa demikian maka kita berarti dapat nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Nah, pal matlub minal abdi, maka yang dituntut daripada seorang hamba, ini kesimpulannya, yang dituntut dari seorang hamba ityanut ta'at ala akmaliha wa ahsaniha wa adabiha, mendatangkan taat atas sempurnanya, sebaik-baiknya dan adab-adabnya. Kita dituntut sembahyang dengan sebaik-baik sembahyang, dituntut bersedekah dengan sebaik-baik sedekah. Wala yaltafitu ilaiha, dan dia tidak boleh menoleh, memandang kepada taatnya itu. Jangan dipandang lagi taat itu. Bal ilallah subhanahu wa ta'ala, bahkan yang ia pandang adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bi antu syahida, dengan bahwa engkau menyaksikan anna ta'ataka, bahwa taat yang kau lakukan itu minallah, dari Allah asalnya, wabillah, dan dengan pertolongan Allah, walillah, dan mencari keridaan Allah, wa ilallah, dan selanjutnya diserahkan kepada Allah. Nah, bila demikian sudah bisa, maka kita menjadi orang yang beruntung karena dapat nikmat yang zahir dan batin.